Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang ucapan Imam Al-Ajurri rahimahullah yang membantah 3 sekte kelompok Jahmiyah dan juga yang mengikuti jejak mereka, yaitu diantaranya kelompok Al-Kullabiyah yang mengatakan Al-Quran adalah hikayah, kutipan, salinan dari kalamullah. Ini yang kita sudah baca ucapan beliau, namun kita ulangi lagi biar lebih mantul insyaallah ta'ala. Namun sangat disayangkan di fotokopian ya, antum terhapus ya, atau tidak terfotokopi. Nah, kita bacakan langsung ini dari kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri ya, kalau yang dicetakan ana jilid pertama halaman 534 sampai seterusnya. Qala Muhammad bin Al-Husain rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Ajurri, ihzaru rahimakumullah haula'il ladina yaqulun inna lafdahu bil Qur'ani makhlukun. Hati-hatilah, waspadahilah, semoga Allah merahmati kalian, orang-orang yang mengatakan bahwasanya bacaan Al-Qur'annya adalah makhluk. Hadza inda Ahmad ibni Hanbal wa man kana ala tariqatihi munkarun azimun. Ini menurut Imam Ahmad dan juga para ulama yang di atas akidah beliau. Menurut mereka ucapan tersebut adalah suatu kemungkaran yang sangat besar, yaitu ucapan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Ini adalah kemungkaran yang besar, bahkan itu adalah kufur akbar. Wa qailu hadza mubtadi', orang yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, dia mubtadi', alil bid'ah. Yushtanab, wajib dijauhi. Wala yukallam, tidak boleh diajak bicara. Wala yujalas, tidak boleh duduk bermajlis dengannya. Wa yuhadzar minhun nas, dan wajib
manusia diperingatkan, ditahdzir dari orang tersebut. Ini sekali lagi merupakan sikap tegas para ulama salaf dalam membela kalamullah Al-Quranul Karim, dan bagaimana kerasnya mereka dalam membantah, mentahdzir orang-orang tersebut. Dan tadi diantaranya wajib untuk diboikot, sesuai dengan ketentuannya tentunya. Kata beliau, la ya'riful ulama ghaira ma taqaddam dzikruna lahu. Para ulama tidak pernah memahami kecuali Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ijma' ulama mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Wa huwa anal Quran kalamullah ghairu makhluk. Wa man qala makhlukun faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dan sudah kita sampaikan, ini at-takfir al-am, takfir secara umum. Adapun at-takfir al-muayyan, pengkafiran secara individu, harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya harus ditegakkan ilmu terlebih dahulu, hujjah terlebih dahulu. Harus betul-betul yang menegakkan hujjah adalah orang yang alim. Yang berhak menvonisnya kafir orang alim, bukan orang jahil ataupun setengah alim. Wa man qala makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Wa man qala Al-Quran kalamullah wa waqafa fa huwa jahmiyun. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah dan dia berhenti sampai di situ saja, tidak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka dia pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Ini sudah kita sampaikan, ada 3 sekte kelompok Jahmiyah. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, apa itu Al-Waqifah? Yang hanya mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak mau mengatakan bukan makhluk. Yang kedua, yaitu lafziyah, yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Yang ketiga, yaitu yang jelas-jelas, yang terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Ini kalau dibalik justru yang pertama, yaitu yang mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Ketika ulama salaf, ulama Ahlussunnah membantah mereka dengan rame-rame, mereka pun bersilat lidah, mereka pun mencari jalan yang halus ataupun bermain cantik alias licik dengan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Ketika dibantah lagi, mereka pun apa? Mengatakan Al-Quran ya kalamullah, cuma nggak mau mengatakan bukan makhluk. Namun intinya sama, mereka ini adalah kelompok Jahmiyah yang dalam keyakinan mereka sama mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, kemudian kata Imam Al-Ajurri, wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa Jahmiyun. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, dia pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Kada qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan inilah yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa ghallada fihil qawla jiddan, dan beliau sangat keras ucapannya tentang hal ini. Ini sekali lagi sudah sering kita sampaikan, dalam Islam tidak melulu lemah lembut. Dalam Islam tidak selalu harus dengan ucapan yang halus, terkadang perlu dengan keras. Ya, tentunya sesuai dengan tempatnya. Bahkan Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai nabi, perangilah orang kafir dan munafikin dan keraslah kepada waghlud alaihim. Maka batil, sesat kalau ada yang mengatakan setiap yang keras pasti salah. Tidak. Ya, sekali lagi, halus keras harus ditempatkan pada tempatnya. Kata Imam Al-Ajurri, Imam Ahmad, ghallala fihil qaul jiddan,
Keras sekali ucapan beliau terhadap kelompok Jahmiyah tersebut. Wa kadzalika man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluk faqad ibtada. Demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia ahlil bid'ah mubtadi'. Wa ja'a bima la yariful ulama, dan dia mendatangkan ucapan yang tidak pernah dikenal oleh para ulama. Ini sudah kita sampaikan untuk menutup rapat-rapat ucapan akidah kelompok Jahmiyah. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa Jahmi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Sudah kita sampaikan, bacaan Al-Qur'anku ada dua sisi, ada dua versi. Yang pertama dari sisi suara manusia, itu makhluk. As-saut sautul qari, kata para ulama. Suara itu suaranya yang membaca makhluk. Namun al-kalam kalamul bari, yang ucap itu adalah kalamullah. Sudah kita sampaikan, Al-Quran kalamullah, ditulis di mushaf, dia dibaca, dia dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dihafal oleh dada manusia, itu semuanya kalamullah. Makanya Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Memang itulah kelakuan mereka untuk lari dari bantahan ulama salaf yang tegas keras mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, dia kafir. Maka mereka cari retorika yang lebih halus, yang tidak kelihatan frontal. Bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Namun ulama cerdas, ulama paham, ini adalah kelakuan liciknya ahli bidah dari kelompok Jahmiyah. Maka mereka pun mengatakan, yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, dia juga pengikut Jahmiyah. Imam Ahmad mengatakan lagi, wa man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia ahlul bid'ah. Dari kanan kiri tetap disalahkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa kok dikatakan mubtadi'? Karena tidak ada ulama yang mengucapkan ucapan tersebut, yaitu bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan makhluk. Ini adalah pintu kepada bid'ahnya Jahmiyah. Maka ditutup rapat-rapat oleh Imam Ahmad. Yang mengatakan bacaan Al-Qur'an makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Yang mengatakan bukan makhluk, dia adalah ahli al-bid'ah. Ini sekali lagi cerdasnya, telitinya ulama as-salaf ingin menyelamatkan akidah umat dari segala trik-trik liciknya ahli al-bid'ah. Kemudian kata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, kadzalika wa ghalladul qawla fi Ahmad bin Hanbal jiddan. Dan sekali lagi kata Imam Al-Ajuri, Imam Ahmad sangat keras sekali ucapannya terhadap orang-orang tersebut. Wa kadzalika man qala inna hadzal Qur'an alladhi yaqra'uhu an-nas wa huwa fil masahif hikayatun lima fil lauhil mahfuz fahada munkarun tunkirhu al ulama. Kata Imam Al-Ajuri, sesungguhnya orang yang mengatakan Al-Quran yang dibaca oleh manusia yang ada di mushaf itu adalah hikayah, kutipan, salinan dari yang ada di lauhul mahfuz. Ini yang sudah kita sampaikan. Ini adalah akidahnya kelompok Al-Kullabiyah. Ibnu Al-Kullab nisbah kepada Ibnu Al-Kullab, yang itu merupakan gurunya Abul Hasan Al-Asy'ari di fase kedua dalam kehidupan akidah beliau, yang menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sebagian yang lainnya. Al-Kullabiyah mengatakan Al-Quran hikayatu kalamillah. Mereka nggak sanggup mengatakan Al-Quran kalamullah. Kenapa? Yaitu karena akidah mereka, kalau Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Jibril misalnya, maka nanti Allah itu butuh lisan, butuh pita suara, butuh yang dibutuhkan oleh manusia. Maka mereka dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupan terhadap makhluk, mereka mengatakan Allah nggak berbicara dengan suara. Namun namanya kalamullah hanyalah kalamun nafsi, bisikan jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kok muncul Al-Quran? Iya, itu yang menceritakannya, yang yahki, yang mengutipnya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril paham apa yang ada dalam diri Allah. Makanya sekali lagi sudah kita sampaikan, ketika ada oknum yang mengatakan Al-Quran itu adalah sabda Nabi, ya sebetulnya orang-orang itu mirip dengan yang oknum ini. Ya, coba ini yang lebih apa? Frontal, ya kelihatan ngawurnya sekali. Ini ya sekali lagi, namun mereka juga punya keyakinan seperti itu. Keyakinan kullabiyah, Al-Quran yang ada sekarang itu bukan kalamullah, namun hikayah, salinan dari kalamullah yang asli di Lauhul Mahfuz. Seperti yang sudah kita sampaikan, mereka nggak berani ketika menceritakan sanad riwayat qiraah mereka dari Jibril dari Lauhul Mahfuz. Nggak dari Jibril kepada Allah, tidak. Karena sekali lagi tadi, bahwasanya kalamullah yang asli itu di Lauhul Mahfuz. Yang ada sekarang ini hanya apa? Hikayah, kutipan, salinan saja. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka mengatakan Al-Quran hikayah. Ya, hikayah itu kurang lebih tadi artinya kutipan, salinan, hakayah, hikayatan, menceritakan, menghikayahkan atau mengkutip. Hikayah lima fil Lauhil Mahfuz, kata Imam Al-Ajuri, fahada mungkar. Ini adalah ucapan yang mungkar. Tungkiruhu al-ulama. Diingkari oleh para al-ulama. Kemudian baru Imam Al-Ajuri membawakan dalil-dalil dalam membantah kelompok Al-Kullabiyah. Kalau kelompok Asy'ariyah mirip, mereka mengatakan Al-Quran ibarah an kalamillah. Ya sama, ungkapan kalam Allah. Bukan apa? Kalamullah langsung, mirip. Cuma ini dengan ungkapan hikayah, ini ibarah. Ibarah itu takbir. Yang mentakbirkan siapa? Kalau enggak Jibril dan Nabi Muhammad. Makanya yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, yaitu akidahnya kelompok-kelompok ini yang enggak berani mereka mengatakan itu adalah apa? Kalamullah. Yang mentakbir, yang mengungkapkan kalamullah kalau enggak Jibril ya Nabi Muhammad. Itu akidah sesat mereka. Maka dibantah oleh Imam Al-Ajuri, yuqalu liqail hadil maqalah. Dikatakan kepada yang mengatakan Al-Quran adalah hikayah, salinan kutipan kalamullah yang ada di Lauhul Mahfuz, maka kata Imam Al-Ajuri, Al-Quran yukadzibuka. Al-Quran mendustakan ucapanmu, mendustakan. Wa yarudda qaulaka. Al-Quran membantah ucapanmu. Wa sunnatu kadzibuka wa taruddu qaulaka. Demikian pula hadis Rasul mendustakanmu, mendustakan, membantah ucapanmu. Mana itu ayat yang membantah? Mana itu hadis yang membantah? Yang pertama surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Kata Imam Al-Ajuri, fa akhbarallah ta'ala annahu innama yastami'un nas kalam Allah ta'ala. Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya orang-orang musyrikin tersebut mendengarkan kalam Allah. Walam yakul hikayata kalamillah. Allah enggak mengatakan mereka mendengarkan hikayah kutipan kalam Allah. Allah langsung mengatakan mereka mendengarkan kalam Allah, bukan kutipan salinan kalam Allah. Ini ayat yang pertama membantah statement mereka Al-Quran hikayah atau ibarah an kalamillah. Paham? Paham enggak? Ini membantah butuh konsentrasi. Fokus ya, nggak bisa sambil ngelamun. Baik. Ayat yang kedua yang membantah ucapan mereka, mendustakan ucapan kelompok Kullabiyah ataupun Asy'ariyah tadi, firman Allah surat Al-A'raf 204, Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah, agar kalian mendapatkan rahmat. Kata Imam Al-Ajuri, fa akhbara anna sami innama yasma'ul Quran. Allah mengabarkan di dalam ayat ini, yang mendengarkan Al-Quran
betul-betul mendengarkan Al-Quran, bukan salinan kutipan Al-Quran. Ini membantah statement yang mengatakan yang ada sekarang di mushaf ini adalah kutipan dari Al-Quran, kutipan kalamillah. Tidak, Allah mengatakan ini Al-Quran, bukan kutipan Al-Quran, bukan hikayah. Walam yakul hikayat Al-Quran, tidak mengatakan hikayah Al-Quran. Ayat yang ketiga, intinya sama. Intinya Allah langsung menyebut ini adalah Al-Quran, ini adalah kalam Allah. Nggak ada kata-kata hikayah ibaran kalamillah. Ya, intinya sama. Ini kita bacakan. Ayat yang ketiga, surat Al-Isra ayat ke-9. Allah berfirman, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Bagaimana cara berdalil dengan ayat ini membantah mereka? Allah menyebut langsung ini adalah Al-Quran, bukan hikayah Al-Quran atau hikayah kalamillah. Demikian pula ayat berikutnya surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30. Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami memalingkan kepada engkau Nabi Muhammad sebagian dari kelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Quran. Ini syahidnya, intinya Allah menyebut langsung Al-Quran, bukan hikayah anil Quran. Ya, jin mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaru qalu ansitu, ketika mereka menghadiri yaitu bacanya Rasul, mereka mengatakan ansitu, diamlah. Falamma qudiya, ketika selesai dibacakan, walau ila qaumihim mundirin, mereka pergi kepada kaum mereka sebagai pemberi peringatan. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, jin tidak punya rasul dari kalangan mereka sendiri. Mereka mengikuti rasul dari kalangan manusia, dan di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Namun mereka punya mundirin, an-nuzur, ad-duat. Jin-jin punya para dai-dai seperti dalam ayat ini. Ketika mereka sudah mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, yaitu kaum mereka dari kalangan jin. Ya. Kata Allah, minna salihuna wa minna duna dzalik. Jin mengatakan di antara kami ada yang saleh, ada yang taleh. Di antara mereka ada ahli sunnah, ada ahli al-bidah. Ya, makanya terkadang ada orang kesurupan jin itu kalau mendengarkan khutbah ceramah masalah bantahan tahdzir terhadap khawarij, dia kepanasan. Ya, itu ada yang cerita seperti itu. Karena apa tadi? Ya, jinnya jinnya alil bidah. Ya, jinnya dari kategori kelompok teroris atau fanya teroris. Ketika ditahdzir, ya, kepanasan. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya manusia yang kepanasan dengan tahdzir. Ya, jin juga demikian. Kemudian kata Allah, qalu ya qauman, mereka yang sudah mendengarkan Al-Quran dari Nabi SAW mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum kami telah mendengarkan kitab apa itu? Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa. Di sini ada pertanyaan, biar nggak ngantuk lah. Kok disebut Al-Quran setelah Nabi Musa? Kok bukan setelah Nabi Isa? Paham? Kan urutannya setelah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Kok ini Allah mengatakan kitaban unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa? Ada yang tahu makna yang tersirat dari kalam Allah ini? Apa kaitannya? Al-Furqan ya Al-Quran? Enggak benar. Ada yang lain?
Bismillah. Kenapa kok dikatakan Al-Quran diturunkan setelah Nabi Musa? Sedangkan yang masyhur setelah Taurat, Injil baru apa? Al-Quran. Ada yang tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Dijawab oleh para ulama, karena Taurat dan Injil itu 11-12. Isinya tadi 11-12. Paham? Jadi ketika dikatakan Al-Quran diturunkan setelah Nabi Musa, kenapa nggak setelah Nabi Isa? Karena Taurat itu isinya diteruskan oleh apa? Al-Injil. Sama saja disebut apa setelah Nabi Musa alaihi assalam. Karena Injil hanya meneruskan apa yang ada dalam apa? At-Taurat. Paham? Paham nggak paham? Harus paham. Baik. Ini sekedar tambahan maklumat. Kata Allah, musaddiqan lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yahdi ilal haq, menunjukkan ke jalan yang benar, wa ila tariqin mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, tapi intinya tadi di ayat yang sebelumnya Allah langsung menyebut yastami'unal Qur'an, bukan hikayah Al-Quran atau anil Quran atau ibarah anil Quran. Ayat berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Katakan Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok dari jin yang mendengarkan, yaitu Al-Quran. Mereka mengatakan kami mendengar Quran yang sangat istimewa. Quran, Allah menyebut langsung Al-Quran atau Quranan, bukan hikayah anil Quran. Ya. Kemudian kata Imam Al-Ajuri sama kesimpulannya dengan tadi, walam yakul yastami'una hikayatal Quran. Ya. Jin juga mengatakan dalam ayat ini bahwasanya mereka tidak mengatakan kami mendengarkan hikayah Al-Quran. Langsung mereka mengatakan kami mendengarkan apa? Al-Quran. Ini jin yang ahli sunnah. Kalau jin yang kelabiyah, ya ini hikayah Quran. Wala qalatil jin inna sami'na hikayatal Quran. Tidak pula jin mengatakan kami mendengarkan hikayah Al-Quran atau ibarah Al-Quran. Kama qala man ibtada'a bid'atan dolalah, seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah yang sesat tadi. Wa ata bi khilafil kitab wa sunnah, yang mereka menyelisih Al-Quran dan as-sunnah, wa bi khilafi qaulil mu'minin, dan menyelisih ucapan orang-orang yang beriman dari kalangan para salafus saleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Langsung disebut Al-Quran, bukan hikayah anil Quran atau hikayatul Quran. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dengannya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bukan hikayatul Quran. Wa qala Muhammad bin Al-Husain, wa hadza fil Qur'ani katsirun liman tadabbarahu. Ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Intinya Allah menyebut kalamullah Al-Quran langsung, ya, Al-Quran atau kalamullah, tidak ada pakai embel-embel hikayatul Quran atau ibaratu Al-Quran sebagaimana ucapan kelompok tadi Al-Qulabi atau Asy'ariyah. Itu dalil Al-Quran yang membantah mereka, atau sebagian dalil Al-Quran yang membantah mereka. Sekarang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Rasul yang membantah mereka. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, innar rajulal ladzi laisa fi jawfihi minal Qur'ani syai'un kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang dalam tenggorokannya tidak ada sesuatu dari Al-Quran, itu seperti rumah yang rapuh. Itu Rasul langsung menyebutkan apa? Minal Quran.
nggak pakai kata-kata hikayatil Quran. Ya. Intinya di dalam hadis ini Rasul memotivasi untuk setiap muslim muslimah membaca Al-Qur'anu Al-Karim. Hadis yang kedua, Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Tentunya sesuai dengan metode salaf ahli sunnah wal jamaah. Ngajar tafsir namun tafsir birra'yi asal ya sesuai akal pikirannya. Nah, ini bukan khairukum syarrukum ya, karena apa? Sesat menyesatkan, mentafsirkan dengan ra'yunya itu juga termasuk istihza bil Qur'anil Karim. Intinya Rasul menyebut langsung Al-Qur'an, man ta'allama Al-Qur'an. Tidak ada embel-embel apa? Hikayah ibarah Al-Qur'an. Hadis berikutnya yang ketiga, Rasul bersabda, masalul Qur'an masalul ibil al-mu'aqqalati inta ahadaha sahibuha amsakaha. Perumpamaan Al-Qur'an itu seperti seekor unta. Ini perumpamaan, sekali lagi jangan disalahpahami. Al-Quran bukan makhluk. Ini perumpamaan dari sisi lain, yaitu dari sisi hafidul Quran. Ini hadis kata ulama diarahkan kepada para penghafal Al-Quran, bahwasanya perumpamaan Al-Quran seperti perumpamaan seekor unta yang terikat. Jika terus dijaga, terus diikat, maka dia bisa apa? Mengendalikan untanya. Amsakaha sahibuha. Namun kalau tidak diikat, maka dia akan apa? Ucul. Akan apa? Hilang. Sama dengan hafalan Al-Quran. Kalau nggak diulang-ulang, nggak dimurajaah, pasti akan apa? Pasti akan hilang. Betul tidak? Hah? Ngaku? Iya. Sahih, ya, terutama yang ngomong di depan ini, ya. Sekali lagi, ini sudah apa? Ya, sudah mujarrab, ini sudah apa? Ya, menjadi rahasia umum. Al-Qur'an kalau dibiarkan tidak dimurajaah oleh yang menghafalnya akan cepat apa? Hilang. Makanya kata yang berpengalaman lebih susah menjaga hafalan daripada apa? Memulai hafalan. Jarib takrif, coba engkau akan apa? Bisa memahaminya. Nah, Rasul bersabda lagi, intinya tadi ya sama dengan sebelum-sebelumnya, Rasul langsung mengatakan masalul Quran. Rasul nggak mengatakan masalu hikayatil Quran. Yang Rasul maksud ya Al-Quran yang ada di mushaf kaum muslimin. Rasul langsung menamakannya Al-Quran, bukan hikayatul Quran. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, la tusafiru bil Quran ila ardil adu. Jangan kalian safar membawa Al-Quran ke negeri musuh kaum muslimin. Dalam riwayat disampaikan, la tusafiru bil masahif ilal adu fa inni akhafu an yanaluha. Jangan kalian safar membawa mushaf Al-Quran ke negeri musuh, karena aku khawatir mereka akan menghinakannya, merendahkannya. Ya, ini sekali lagi sebagian ulama mengatakan ini terutama di zaman-zaman perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, ini jangan isinya kebiya-uyah. Oh, berarti nggak boleh kita misalnya ada suatu keperluan darurat ke negeri kafir membawa Al-Quran, nggak boleh. Boleh. Karena apa? Sekali lagi ilahnya sudah apa? Hilang. Ya, kecuali kalau di negeri memang itu memang orang-orangnya suka menghinakan apa, baru masuk imigrasi di apa? Dibuka koper, kemudian kalau ada Al-Quran dibuang di sampah misalnya, maka itu berlaku sabda Rasulullah, la tusafiru bil Quran ila ardi al-adu. Wallahu ta'ala. Intinya sekali lagi Rasul langsung mengatakan la tusafiru bil Quran. Rasul nggak mengatakan bihikayatil Quran. Nah, sungguh sesat
yang menambah-nambah kata-kata tadi, hikayatul Quran. Rasul bersabda lagi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, iri dengki kecuali pada dua orang, dua hal. Ini yang dinamakan dengan hasadul ghibtah. Ya, bukan iri dengki yang tercela, namun ini yang terpuji, yaitu kata para ulama, perasaan ingin meniru orang lain yang baik dalam segala hal tanpa menghendaki hilangnya nikmat orang lain tersebut. Ini yang dinamakan dengan al-ghibtah. Hasad di sini maksudnya hasad yang terpuji, yaitu tadi ingin mengikuti jejak orang lain, meniru orang lain dalam kebaikan tanpa menghendaki hilangnya atau membenci nikmat orang tersebut. Apa saja kata Rasul? Rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu seseorang yang Allah berikan Al-Quran, dia mungkin bisa menghafalkannya, memahaminya, dan dia selalu membaca Al-Quran di kala malam maupun siang hari. Kalau ada seseorang yang ingin seperti itu, mengikuti jejak orang itu, maka ini kata Rasul, ini termasuk hasad yang terpuji, yang dibolehkan. Bukan menghendaki semoga orang itu dibutakan matanya biar nggak baca Al-Quran. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini hasad yang yang tercela. Ini ketika orang itu menghendaki mengikuti kebaikan orang lain tanpa ada kebencian terhadap orang tersebut, tanpa ada kebencian terhadap nikmat Allah tersebut kepada orang itu, maka ini yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula orang yang diberikan harta kata Rasul dan disedekahkan di jalan Allah, boleh kita ingin mengikuti jejak orang itu. Dengan mungkin misalnya seandainya aku punya harta seperti orang itu, aku akan sumbangkan sebagaimana orang itu. Ini dibolehkan. Bukan tetangga punya AC dia yang kepanasan. Ini yang yang tercela. Naudzubillah min dzalik. Ini akhlaknya iblis, orang-orang Yahudi, al-hasad, iri dan dengki. Kemudian disampaikan sebuah riwayat, namun ini tidak sahih, dikatakan oleh pentahqiq hadal hadis dhaif. Sudah kita sampaikan, para ulama ketika menyampaikan hadis dhaif di sela-sela disisipkan kepada hadis-hadis yang sahih, itu menunjukkan mereka hanya untuk istiqnas, sampingan saja menyebutkan hadis yang dhaif. Yang intinya sudah di awal-awal tadi. Ayatnya hadis-hadis yang sahih. Ini bukan hujah. Oh, berarti boleh kita membawakan dhaif, tidak. Sekali lagi ulama sudah mencontohkan dalam bab seperti ini, misalnya sudah ada yang sahih dari hadis, bahkan dari ayat Al-Qur'anul Karim. Meskipun lebih utama lagi cukup dengan yang sahih saja. Cuma sekali lagi ulama ketika menyebutkan yang dhaif setelah yang sahih, setelah ayat Al-Quran, ini untuk sampingan saja atau untuk menyebutkan apa saja hadis tentang bab ini, entah yang sahih ataupun yang dhaif. Kemudian juga ulama ada udzur, yaitu ketika mereka menyebutkan yang dhaif, itu mereka secara umum banyak menyebutkan riwayatnya. Fulan. Orang yang datang setelah mereka silakan teliti sendiri. Man ahala faqad bari. Kata ulama kaidahnya, siapa yang sudah memberikan ihala, rujukan ini sanadnya, ini perawinya, maka dia sudah terbebas dari tanggung jawab. Yang setelahnya yang meneliti. Paham ya? Jadi ulama sekali lagi ketika menyampaikan yang dhaif, ini ada beberapa alasan, ada udzurnya, bukan sebagai alasan untuk kita membolehkan membawakan hadis yang dhaif, apalagi yang tidak ada ayatnya, apalagi yang tidak ada hadis yang sahih yang berkaitan dengannya. Riwayat yang dhaif di sini kata riwayat tersebut, innallaha ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adam bi alfi amin.
Sesungguhnya Allah membacakan Toha dan Yasin sebelum dia menciptakan Nabi Adam 1000 tahun lamanya atau 1000 tahun sebelum menciptakan Adam. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an, ketika malaikat mendengarkan Al-Qur'an, qalu tuba li ummatin yanzil alaihim hadza, kata malaikat, berbahagialah umat yang diturunkan kepadanya surat Toha dan juga surat apa? Yasin tadi. Wa tuba li alsunin tatakallamu bihada, dan berbahagialah lisan yang membaca Al-Quran. Tuba li ajwafin tahmilu hada, berbahagialah kerongkongan yang membaca Al-Quran. Namun sekali lagi hadisnya tidak sahih. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini masih sambung sama ya. Baik, kita baca dari yang Mukhtar Al-Mukhtar fi usuli as-sunnah. Meskipun nanti ada sedikit kesalahan poin ke-37. Wa qalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamul Qur'an wa tlu. Halaman 74, ketemu ya? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul Qur'an, belajarlah Al-Qur'an, wa tlu, dan bacalah. Fa inna lakum bi kulli harfin asyra hasanatin. Karena bagi kalian 10 kebaikan kalau membaca 1 huruf Al-Quran. Ini sama dengan hadis marfu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la aqulu alif lam min harf, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mim harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam 1 huruf, namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf mendapatkan 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Ketika kita membaca alif lam mim dapat apa? 30 kebaikan. Luar biasa keutamaan membaca Al-Qur'anu Al-Karim. Intinya sahabat Rasul mengatakan ta'allamul Qur'an. Mereka enggak mengatakan ta'allamu hikayata Al-Qur'an. Ini dalil membantah kelompok Al-Kullabiyah yang mengatakan apa yang ada di mushaf sekarang adalah hikayaan kalamillah. Kata Abdul Mas'ud, ta'allamul Qur'an. Enggak ada salaf yang mengatakan ta'allamu hikayata Al-Qur'an. Wa fi sunan min hada katsir, dan yang semisal dengan hadis-hadis tadi banyak dalam kitab-kitab hadis, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah tentang Al-Quran itu kalam Allah, bukan hikayat kalamillah, bukan hikayatil Quran. Kemudian poin ke-38, wa qala Muhammad bin Al-Husain, yaitu Imam Al-Ajuri berkata, fayambaghi lil muslimin an yattaqullah, selayaknya bagi kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa Allah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan takwa Allah harus dengan tauhid, meninggalkan syirik. Karena namanya melaksanakan perintah Allah, yang paling utama perintah untuk apa? Bertauhid, menjauhi larangan Allah. Dan yang paling wajib dijauhi adalah apa? Asyirku billah. Itu yang jarang disampaikan oleh khutbah, ya. Seolah-olah takwa Allah itu menjalankan sholat, meninggalkan judi, minuman keras. Padahal ada yang lebih utama dari itu semuanya, itu tadi menjalankan perintah bertauhid, meninggalkan larangan dari berbuat syirik. Nah, wa yata'allamul Qur'an, dan hendaklah mereka mempelajari Al-Quran. Di antaranya tafsir Al-Quran. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan lagi ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah. Beliau berkata, fayanbaghi lil muslimin an yattaqullaha wa yata'allamul Qur'an. Selayaknya bagi kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah dan mempelajari Al-Quran. Di antaranya tafsir Al-Quran dengan metode ahli sunnah wal jamaah, bukan metode ahli al-bidah. Wa yata'allamu ahkamahu, mempelajari hukum-hukum Al-Quran. Fayuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu, dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran.
Wa ya'malu bimuhkami, mengamalkan ayat-ayat yang muhkamat, yang terang benderang, yang jelas. Wa yu'min bimutasyabi, mengimani yang mutasyabi, yang samar-samar, dan tentunya mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Ya, bukan sebagaimana ahlul bidah yattabi'unal mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtighal fitnati wa ibtigha ta'wili. Kemudian kata beliau, wala yumaru fi, tidak boleh berdebat kusir tentang Al-Qur'an. Ya, wajib meyakini Al-Qur'an kalamullah, wajib pasrah tunduk kepada hukum Al-Qur'an. Tidak boleh menentangnya dengan akal pikirannya, dengan hawa nafsunya. Wa ya'lamu, ini ada yang kurang. Kalau di situ kan anna langsung ya, anna kalamullah, yang benar annahu kalamullah ghairu makhluk. Ini yang ada di cetakan kitab Asy-Syariah yang ada di hadapan ana juga demikian. Wa ya'lamu annahu kalamullah. Ya, makanya kalau antum tanpa hu di situ kurang mustaqim, la yastaqimul kalam. Wa ya'lamu, dan mereka kaum muslimin wajib mengetahui bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Fa in aradakum insanun jahmiyun faqala makhlukun au qala kalamullah wa waqaf au qala lafzi bil Qur'an makhluk au qala hadzal Qur'an hikayah bima fil lauhil mahfuz fa hukmuhu an yuhjara wala yukallam wala yusalla khalfahu. Kata beliau, kalau ada seseorang yang membantah kalian dari pengikut kelompok Jahmiyah yang dia mengatakan Al-Qur'an makhluk atau Al-Qur'an kalamullah namun enggak berani mengatakan bukan makhluk, atau mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, ya, atau Al-Qur'an itu hikayah, kutipan dari yang ada di Lauhul Mahfuz, maka keempat-empat golongan ini kata beliau hukumnya wajib dihajar, diboikot. Wala yukallam, tidak boleh diajak bicara. Wala yusalla khalfahu, tidak boleh salat di belakangnya. Wa yahdhar minhu, wajib manusia ditahdzir darinya, hati-hati dari orang tersebut. Faman kana kadzalik rajautu lahu minallahi azza wa jalla kulla khair. Barang siapa yang sikapnya keras tegas kepada orang-orang itu, maka kata Imam Al-Ajuri, aku berharap dari Allah kebaikan untuknya. Ya, yang apa? Yang bersikap tegas, keras kepada orang-orang yang mengatakan salah satu dari 4 bid'ah tadi. Al-Qur'an makhluk, atau mengatakan bacaan Al-Qur'an makhluk, atau apa tadi? Al-Quran adalah kalamullah namun gak berani mengatakan makhluk, atau yang mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah. Barang siapa yang berlepas dari 4 golongan tersebut yang menghajarnya, kata Imam Al-Ajuri, aku berharap kebaikan baginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, terutama berkaitan dengan apa yang kita pelajari tadi. Kalau ada silahkan. Masih panjang pembahasan bab ini. Taib, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.